Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung A03s. Smartphone ini dijual seharga 1,7 jutaan dan sampai sejauh ini cuma ada satu varian, yaitu RAM 4GB, internal storage 64GB dengan 3 pilihan warna, yaitu warna putih, warna hitam, dan warna biru. Oke, seperti biasa, nggak usah berlama-lama. Langsung aja kita mulai. Ini adalah plus minus Samsung A03s dari Gadgeton. Oke, plus yang pertama ada di One UI. Ya, Samsung A03s menggunakan kustomisasi OS bawaan Samsung, yaitu One UI, yang tentunya masih salah satu yang terbaik di semesta Android. UI-nya nyaman, lancar, terasa ringan, minim bug, dan user-friendly banget untuk penggunaan sehari-hari. Plus yang kedua ada di bagian desain. A03s punya desain yang simple dan keren, terutama pada warna gradasi biru di bagian back covernya yang memberikan kesan modern dan stylish. Sementara dari sisi build quality masuk kategori cukup oke aja, nggak bagus-bagus banget. Karena bodi belakangnya ini termasuk tipis dan ngeleot kalau ditekan-tekan. Selain itu, handlingnya juga agak licin atau rawan slip kalau kita nggak pakai case. Plus yang ketiga, Samsung A03s dipersenjatai dengan RAM dan internal storage yang termasuk besar di kelas harganya. RAM-nya 4GB dan internal storage-nya 64GB. Plus masih bisa nambah external storage atau SD card up to 1 tera dengan dedicated slot atau slotnya sendiri yang terpisah dari SIM 2. Plus yang keempat, smartphone ini dibekali baterai gede 5000 mAh dengan konsumsi baterai yang tergolong hemat. Di pemakaian yang lumayan sibuk plus ngegame, smartphone ini bisa kuat sampai dengan 1,5 harian dengan screen on time sekitaran 9 jaman. Lanjut ke plus yang kelima, Samsung A03s dilengkapi dengan fingerprint scanner yang ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Fingerprint-nya punya performa yang cukup bagus, cukup responsif untuk ukuran sebuah smartphone di bawah 2 juta. Plus yang keenam, smartphone ini dilengkapi dengan 3 lensa di bagian belakang, yaitu lensa utama 13 megapiksel, lensa makro dan bokeh 2 megapiksel, plus 5 megapiksel lensa selfie. Untuk hasil foto lensa utamanya termasuk oke, dynamic range-nya kebantu banget dengan hadirnya fitur auto HDR. Sementara untuk detail dan tone warnanya juga tergolong cukup bagus di kelas harganya. Untuk foto selfie-nya masuk kategori cukup oke aja. Asal diambil di kondisi cukup cahaya, foto selfie-nya punya tone warna dan detail yang sudah termasuk cukup baik. Untuk foto makro dan bokehnya juga cakep. Catatannya sama. Asal diambil di kondisi cukup cahaya, foto makro dan bokehnya punya tone warna dan detail yang sudah termasuk bagus. Sementara untuk fitur AI kamera, slow motion, dan night mode bawaan tidak tersedia di smartphone ini. Untuk foto night mode atau di tempat yang kurang cahaya, pure hanya mengandalkan mode autonya aja. Oke, lanjut ke plus yang ketujuh. Terlepas dari layarnya yang masih HD+, belum Full HD, smartphone ini punya layar yang sudah termasuk bagus. Seperti multitouch-nya yang support sampai dengan 10 sentuhan secara bersamaan, scroll-scroll dan swipe yang tergolong responsif, serta performa layar yang masih bisa terlihat jelas di bawah sinar matahari, sehingga cocok banget untuk penggunaan outdoor. Plus yang ke-8 ada di bagian speaker. Samsung A03s punya output suara speaker yang cukup keras dan jelas, tapi bassnya kurang alias datar. Tapi untuk bagian bass ini kita sebenarnya nggak bisa komplain sih, karena HP di bawah 2 jutaan memang standar bassnya segini. Dan berikut adalah sampel suara speaker dari Samsung A03s. Lanjut ke plus yang terakhir atau plus yang ke-9, smartphone ini sudah support fitur Dolby Atmos Audio.
yang tentunya bisa memberikan pengalaman audio yang lebih mantap, baik saat mendengarkan musik, nonton film, atau bermain game dengan menggunakan handsfree. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian minus atau kekurangannya ya. Kekurangan yang pertama adalah di resolusi layarnya yang masih HD+. Karena kalau dibandingkan dengan kompetitornya seperti Redmi 9 yang layarnya sudah Full HD+, jelas ini adalah sebuah kekurangan. Pixel-pixel layarnya jadi terlihat kurang tajam, terutama buat lu yang sudah terbiasa menggunakan smartphone dengan layar Full HD+. Lanjut ke minus yang kedua, ada di bagian prosesor. Sekali lagi, kalau melihat kompetitornya seperti Redmi 9 yang prosesornya sudah menggunakan Helio G80 dengan AnTuTu skornya itu bisa sampai 190 ribuan, Samsung A03s ini jelas ketinggalan. Smartphone ini hanya dipersenjatai prosesor MediaTek Helio P35 dengan AnTuTu skor sekitaran 90 ribuan. Dari skor AnTuTu ini kita sudah bisa dapat gambaran singkat lah, di mana dari sisi prosesor, Samsung A03s ini kalah tenaga, terutama buat lu yang sering main game-game berat. Kekurangan yang ketiga ada di versi One UI-nya. Smartphone ini berjalan menggunakan One UI versi Core 3.1, bukan One UI versi full. Jadi fitur-fitur yang diberikan cuma yang core atau inti-intinya aja. Fitur-fitur favorit seperti Easy Mode, Secure Folder, dan Samsung Pass sejauh ini tidak tersedia di Samsung A03s. Kekurangan yang keempat ada di paket pembeliannya yang tidak menyertakan bonus case dan anti gores. Jadi kita harus cari dan beli sendiri di luaran. Dan karena handphone ini baru rilis, jadi yang jual juga masih agak jarang. Lanjut ke kekurangan yang kelima ada di bagian sensor. A03s punya sensor yang terbatas. Cuma ada sensor accelerometer, LED sensor, proximity, dan sound sensor. Untuk sensor-sensor lainnya seperti gyroscope, magnetic, dan orientation tidak tersedia di smartphone ini. Tapi untuk bagian sensor ini sebenarnya bukan hal yang kurang-kurang banget sih kalau melihat bandrol harganya yang cuma 1,7 jutaan. Kekurangan selanjutnya adalah tidak tersedianya LED notifikasi. Tidak bisa dipungkiri, LED notifikasi merupakan bagian kecil tapi sangat berguna, yang bisa sangat membantu kita dalam memonitoring pesan masuk atau notifikasi dengan kelap-kelip LED notifikasinya. Kekurangan yang ketujuh adalah charger bawaannya cuma support maksimal 7,8 watt. Jadi untuk mengisi baterai 5000 mAh-nya dari posisi sekitaran 2% ke 100% butuh waktu yang lumayan lama, yaitu kurang lebih 4 jam. Kekurangan yang ke-8 adalah fitur adaptif fast charging 15 watt-nya itu tidak atau belum jalan. Jadi infonya smartphone ini support fast charging sampai dengan 15 watt. Tapi fitur ini nggak jalan ketika gue tes ngecharge menggunakan kepala charger Samsung 15 watt ataupun charger lain yang support fast charging Samsung. Untuk kepala charger dan kabelnya harusnya nggak masalah, karena ketika gue tes ke HP Samsung lain, fitur adaptif fast chargingnya itu jalan. Buat lu yang mungkin punya info atau pengalaman seputaran adaptif fast charging 15 watt-nya Samsung A03s ini, coba tuliskan aja di kolom komentar ya. Dan ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari Samsung A03s. Tidak ada fitur stabilisasi atau AIS, jadi perekamannya terasa tidak stabil. Untuk tone warna dan dynamic range segini sudah cukup bagus lah. Sudah standar handphone di bawah 2 juta. Dan berikut adalah perekaman video kamera depan Samsung A03s. Sama, tidak ada fitur stabilisasi juga tentunya, jadi perekamannya agak goyang. Tone warna dan dynamic range juga sudah termasuk cukup bagus di kelas harganya. Oke, itu tadi adalah plus minus dari Samsung A03s. Gue harapkan dari plus minus yang sudah gue jabarkan tadi bisa menambah atau memberikan gambaran lah apakah smartphone ini cocok buat lu atau enggak. Oke? Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.